Sahabat IC3, renungan hari ini dari kitab Keluaran pasal 24 bersama Pendeta Erika Fani. Ikatan perjanjian yang kuat adalah dengan darah. Itu sebabnya kita jangan sampai salah mengikat perjanjian dengan siapa yang kita ikat. Jangan mengikat perjanjian dengan iblis, dengan iming-iming minta kekayaan, kesembuhan, jodoh, apapun itu. Memang permintaan kita akan diberikan oleh iblis, tetapi kita mengikat perjanjian dengan darah dan harus membayar ganti dengan darah juga. Misalnya, darah anak yang kita cintai, darah keturunan kita, bahkan darah nyawa kita, dan kita binasa selamanya dalam cengkraman iblis. Mengerikan. Kristus datang justru memberikan darahnya bagi kita. Kristus juga menyelamatkan kita dari dosa dan melepaskan kita dari cengkraman iblis. Jika Tuhan memberkati kita, sahabat IC3, Tuhan memberikan kesehatan, kekayaan, jodoh, apapun yang kita doakan pada Tuhan, Tuhan memberikan. Tuhan tidak meminta tumbal. Justru Dia yang menjadi tumbal atas dosa-dosa kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan keselamatan buat kita yang percaya kepada Kristus. Sahabat IC3, itu sebabnya kita yang masih hidup di dunia, kita masih bergelut dalam sakit penyakit, kesulitan hidup. Jangan lepaskan iman percayamu kepada Kristus. Jangan salah mengikat perjanjian dengan darah. Kitab Keluaran pasal 24 adalah sebuah kisah nyata. Bagaimana Musa sebagai pemimpin dan bangsanya mengikat perjanjian dengan Tuhan. Pada ayat ke-8 mengatakan, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Sahabat IC3, Allah adalah kudus. Tidak seorang pun bisa melihat wajah Allah dan menghampiri Allah. Dan itu semua hak Allah menentukan kepada siapa Dia berkenan. Tetapi sejarah dunia mencatat, Allah mengizinkan Musa, Allah mengizinkan Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel melihat Allah, melihat jejak kakinya, dan terangnya seperti langit cerah. Musa sudah peringatkan kepada mereka untuk tidak datang dan mendekat melihat Allah. Itu bisa mengakibatkan kematian. Hanya orang terpilih sebagai wakil umat yang boleh melihat Allah. Pasal 11 mengatakan, "Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak diulurkan tangan Allah. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum." Keluaran pasal 24 ini sebenarnya bicara tentang Kristus yang akan datang ribuan tahun kemudian. Kristus Tuhan datang dalam dunia menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Manusia bisa memandang wajah Tuhan. Manusia melihat jejak kaki Tuhan di dunia. Melihat Tuhan dengan jelas. Bahkan bisa duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan makan. Dan Kristus memberikan nyawa dan darahnya bagi umat pilihan. Manusia pilihannya. Teringat sewaktu Kristus mengangkat cawan dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu." Kita melihat Allah dan kita tetap hidup. Kita harus belajar mengenal Kristus seumur hidup kita. Darah yang dicurahkan Kristus adalah darah yang mahal untuk penebusan dosa-dosa kita. Sahabat IC3, jika benar engkau berkata, Kristus sudah tinggal di dalam hidupmu, apalagi yang perlu kau cari? Apalagi yang perlu kau khawatirkan? Sahabat IC3,
hidup ini hanya sekali. Ikutlah Kristus seumur hidup kita. Ikutlah Kristus sampai kita berjumpa muka dengan muka. Dan kita tahu kemana kita pulang. Sahabat IC3, Indonesia Christian Cancer Community,